Suhu ini tahu orang di depannya ini adalah Nyonya Hua dan bukannya ikut menangkap, dia malah membantu Nyonya Hua untuk kabur, geng, dan menghalangi si sekretaris. Si Nyonya Hua akhirnya berhasil melarikan diri dan langsung berlari menuju ke penginapan Myeongdo. Nyonya Hua ini menyesal dan tidak tahu kalau yang ditodongnya itu adalah sekretaris kerajaan. Jadi dia berencana untuk memanggilnya dan bertemu dengan sekretaris kerajaan lagi. Tetapi tiba-tiba Suho sudah sampai di sana. Di tempat lain, Kang Pil ini akhirnya sadar kalau Suho ini tidak mengenali dirinya karena waktu bertarung dia tidak ingat apapun ya. Jadi dia akan berpura-pura untuk membiarkannya terlebih dahulu. Suho hanya mengatakan kepada Nyonya Hua kalau sekretaris kerajaan itu sedang mencari barang peninggalan dari kakaknya Nyonya Hua. Makanya ia ingin bertemu dengan Nyonya Hua ini dan menanyakan di mana barang tersebut ya. Tetapi Nyonya Hua sendiri tidak tahu apa peninggalan dari kakaknya itu dan dia hanya cuma ditinggali sebuah pedang ya. Nyonya Hua lalu menyimpannya kembali di bawah lantai kuil dan ternyata si Nyonya pejabat atau Nyonya Menteri Kiri ini sedang sakit karena memikirkan anaknya yang tidak kunjung ditemukan jasadnya, geng ya. Adipar Nyonya Hua ini marah-marah karena mencari Nyonya Bong yang tidak ada, padahal mereka ini mau pergi ke kuil ya. Tetapi Nyonya Bong sendiri rupanya pergi ke pasar untuk mencari tuannya atau suami dari Nyonya Hua. Akhirnya dia bertemu di depan penginapan Myeongdo dan ini si pedagang itu rupanya adalah suami dari Nyonya Hua ya. Jadi dia menenangkan Nyonya Bong dan memintanya untuk merahasiakan kalau dia ini sebenarnya masih hidup. Nyonya Bong pun akhirnya menurut saja dan Nyonya Menteri Kiri ini akhirnya berangkat ke kuil untuk mendoakan arwah anaknya ya, dan dia belum tahu kalau sebenarnya anaknya ini masih hidup. Dia pun pergi dan diantar oleh si Menteri Kiri ini sendiri, tapi dia ketika melihat ke jalan ada anak laki-lakinya, jadi dia menyusul ke sana dan bertemu di tengah hutan. Di tengah hutan pedagang ini dimarahi atau anaknya ini dimarahi oleh Menteri Kiri karena muncul kembali ya, dan dia mengancam akan menghabisinya kalau tidak mau pergi. Jadi pedagang ini sedih dan kembali ke penginapan Myeongdo. Di sana dia dinasihati oleh Kanot untuk tetap bersemangat dan diberikan sebuah kesemek kering ya, dan dia sangat senang dengan rasanya. Akhirnya Nyonya Hua ini juga diberitahu oleh Nyonya Jang kalau Nyonya atau janda Menteri Keuangan itu adalah kakak tiri dari Kang Pil. Tetapi ketika dia ini mau pulang, dia bertemu dengan suaminya ini ya, geng. Tapi mereka ini belum sadar akan identitas masing-masing ya. Dan kebetulan di sana Soho datang jadi mencegahnya untuk bertemu kembali ya. Karena kursi Menteri Keuangan ini sudah lama kosong, akhirnya sang raja memutuskan untuk mengajukan kakaknya Soho atau sekretaris negara ini sebagai Menteri Keuangan, tapi ditolak mentah-mentah oleh Menteri Kiri karena itu adalah kewenangan dari Menteri Kiri ya, dan dia mengancam raja untuk tidak macam-macam. Tiba-tiba Ibu Suri ini datang bersama janda Menteri Keuangan untuk membawakan teh, dan ketika mengajak menteri ini tidak dan langsung pergi. Nyonya Hua ini sendiri diundang oleh sekretaris dan juga Soho untuk datang ke toko buku tempat rahasia mereka ya, dan akhirnya mereka membahas ternyata kakak dari Nyonya Hua ini menghilang pada saat kejadian raja meninggal terdahulu, dan yang tahu kejadian itu adalah si Menteri Kiri, dan sang raja sendiri sudah diracun oleh salah satu dari mereka ya. Jadi si sekretaris ini beranggapan kalau Menteri Kiri inilah dalang dibalik semuanya, tetapi mereka belum ada bukti, jadi dia meminta untuk barang peninggalan dari kakaknya Nyonya Hua ini untuk menjadikan bukti ya. Nyonya Hua sendiri mengingat perilaku dari mertuanya ini yang seolah-olah menanyakan kakaknya, padahal sebenarnya dia ini mencari tahu di mana lokasi kakaknya untuk bisa membunuhnya ya. Dan sedangkan Menteri Kiri ini akhirnya menemui Kang Pil dan menyuruhnya untuk menghabisi janda Menteri Keuangan karena sudah terlalu mengganggu rencananya ya. Suho sendiri menemui kakaknya dan meminta kakaknya untuk langsung menangkap Menteri Kiri, tetapi kakaknya memarahinya karena tidak semudah itu ya, karena Menteri Kiri itu sangat berkuasa dan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Menteri Kiri itu bersalah. Jadi dia memintanya untuk bersabar. Sedangkan Suho akhirnya menemui Nyonya Hua dan menceritakan ke saat dia diserang, rupanya dia tidak tahu orang yang menyerangnya, tetapi Nyonya Hua ini tahu kalau yang menyerang Suho waktu itu adalah Kang Pil.
Keesokan harinya Nyonya Hua ini pura-pura memberikan sebuah surat yang mau mengatakan bahwa keberadaan kakaknya atau informasi tentang kakaknya ya. Padahal itu dia buat sendiri oleh Nyonya Hua untuk memancing Menteri Kiri ini. Akhirnya si Menteri Kiri ini tidak menghiraukannya atau meminta Nyonya Hua untuk tidak menghiraukannya. Sementara ada orang yang mencari pedagang ketika di penginapan Myeongdo dan Kanot ini langsung membawanya lari untuk bersembunyi, tetapi si pedagang ini akhirnya memutuskan untuk pergi dari penginapan Myeongdo dan tidak membuka lapak lagi. Di kantor pertahanan, Suho dan juga teman-teman ini memeriksa catatan yang berkenaan tentang Kang Pil, dan dia menemukan sebuah catatan yang mencurigakan tentang bantuan atau karung beras yang diberikan untuk rakyat miskin, tetapi mereka ini tidak tahu apa yang janggal di catatan tersebut. Akhirnya Nyonya Menteri Kiri ini berdoa di kuil untuk mendoakan anaknya, tetapi tiba-tiba anaknya ini muncul dan menemuinya. Sontak Nyonya ini langsung memeluknya saja. Di tempat lain, Kang Pil ini menemui janda Menteri Keuangan dan memintanya untuk kabur saja ke King, tapi si Nyonya ini tidak mau. Dan akhirnya si Kang Pil ini menghormat kepadanya sebagai orang tua ya, tetapi setelah itu dia mengambil sebuah tali kain dan langsung mencekik si Nyonya.